yang sekarang ada di kepalamu keliru. Apalagi hari ini banyak informasi tidak penting yang masuk ke kepalamu. Kamu terlalu banyak nonton TV, terlalu banyak nonton sinetron, terlalu banyak nonton. Sekarang semua acara di TV kan jenisnya sinetron. Berita pun jadi sinetron, debat jadi sinetron. Jadi semuanya sinetron. Informasi yang di kepalamu banyak yang sampah. Nggak perlu kamu tahu itu ngapain, cuma capek, tiwas kamu stres. Kamu sendiri yang seleksi loh, itu bukan saya. Cari mana yang menurut kamu tidak penting dan mana yang penting. Tapi yang jelas semua informasi bersihkan dulu. Kita cari yang pasti-pasti dulu. Semuanya kan meragukan itu. Bunda Putri itu siapa? Meragukan. Urusan kan banyak yang meragukan, nggak jelas. Yang diomongkan Nasaruddin itu benar apa salah, kamu ya bingung, meragukan. Buang aja, yang meragukan buang semua. Yang nggak jelas buang semua. Oke. Seandainya pun bersih, semua pengetahuanmu hilang mulai SD sampai kamu kuliah, ada satu yang pasti, yaitu kamu yang sedang meragukan. Ya kan? Jadi semua boleh nggak pasti, tapi yang pasti satu hal, kamu yang sedang meragukan. Itu kan enggak. Kalau kamunya sedang meragukannya nggak ada kan berarti hilang semua kan. Satu-satunya yang masih sisa kan kamu sendiri yang sedang meragukan. Meragukan itu kan berpikir. Meragukan itu kan berpikir. Meragukan sesuatu berarti berpikir tentang sesuatu itu benar apa enggak sih. Kan gitu. Berarti apa? Ada satu yang pasti. Kalau kamu yang meragukan itu pasti, ada satu yang pasti bahwa kamu sedang mikir. Oke kan? Jadi ada satu kepastian yang nggak bisa dibantah, bahwa aku sedang mikir. Berarti apa? Aku yang pemikir ini pasti. Aku yang mikir ini pasti. Kesimpulannya, sebuah jargon yang sangat dikenal dalam dunia filsafat, cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Jadi semua hal boleh nggak pasti, semua hal bisa keliru, tapi satu-satunya yang pasti dan nggak mungkin keliru adalah aku yang mikir. Berarti aku mikir, aku ada. Karena ada yang mikir. Berarti sampai di sini berarti ada satu kepastian yang jelas bahwa aku ini ada. Jadi kalau kamu bingung, saya ini manusia benar apa enggak, eksis apa enggak, gampang. Kamu masih mikir enggak? Selama kamu masih bisa mikir, selama kamu masih sadar bahwa kamu sedang ragu-ragu, kamu manusia apa enggak, berarti kamu memang masih ada. Itu yang pertama di Descartes. Jadi aku berpikir, maka aku ada. Yang paling dikenal ini sebenarnya dari dunia filsafat. Kedua sekarang, setelah ketemu aku, kalau Descartes ketemu Tuhan. Jangan salah, Descartes meskipun pada zamannya dia dikafir-kafirkan banyak orang, tapi banyak yang bilang sebenarnya filsafatnya Descartes sangat religius. Salah satu filosof yang mengafirmasi bahwa Tuhan itu ada, Descartes. Dia tidak membantah. Jadi tidak semua filosof barat itu anti Tuhan. Kalau di persentase nggak ada 25%-nya. Apalagi filosof barat modern ke belakang. Jadi diawali dari tadi. Tadi kan yang sudah pasti benar adalah aku yang mikir, manusia yang berpikir. Berarti pemikiran kita pasti juga eksis, ada. Nah, Descartes punya pandangan seperti Plato. Katanya Descartes, kita bisa mikir itu kan karena di kepala kita ada ide tentang apa, kalau bahasanya kemarin wujud sempurna. Wujud sempurna itu, kenapa kamu bisa bilang ini manusia meskipun banyak kekurangannya? Ini kan bukan manusia sempurna. Kamu juga bukan manusia sempurna, tapi aku bisa paham, oh itu manusia. Kamu misalnya lihat kucing, kucingnya buntutnya cuma hilang, tapi kan kamu tetap bisa ngarani, oh itu kucing.
Atau lihat orang cacat, kakinya harusnya 2 tinggal 1, tapi kan kamu tetap bisa menyebut itu manusia. Kenapa? Karena di kepalamu ada ide tentang manusia dalam bentuknya yang sempurna. Jadi ide yang sempurna tentang realitas. Itu yang kalau di Descartes disebut ide bawaan. Jadi tadi kan kita berpikir itu kan sudah jelas pasti. Ada kepastian lain juga bahwa begitu kita lahir, kita punya banyak ide bawaan. Jadi kenapa aku bisa bilang bahwa ini teh? Di rumah juga tak sebut teh, meskipun gelasnya beda, manisnya beda, warnanya beda. Coklatnya yang sini terang, yang sana nggak terlalu terang. Kenapa bisa tersebut teh? Karena di kepalaku ada ide yang utuh dan lengkap tentang teh. Jadi teh tampil kayak gimana saja, tetap tak sebut teh. Manusia dan monyet itu mirip kan? Mirip, diakoni kamu kan? Tidak usah dibahas, kalau ingin bukti tinggal pulang ke kamar, kamu ngajar. Tapi meskipun mirip, kamu tetap bisa bedain yang ini monyet, yang ini manusia. Kenapa? Di kepalamu sudah ada ide yang lengkap, detail, dan sempurna tentang mana monyet, mana manusia. Meskipun monyetnya dikasih lipstik, dikasih wig, dikasih kamu tetap bisa bilang ini bukan manusia tapi monyet. Manusia juga gitu. Kadang-kadang manusia sudah dikasih topengnya monyet, dikasih badan monyet, tapi kamu tetap bisa bilang ini manusia. Kenapa? Di kepalamu sudah ada ide lengkap, detail, dan sempurna tentang manusia. Ide bawaan. Ide-ide yang sempurna di kepala kita itu pasti tidak berasal dari kita sendiri atau dari orang lain. Pak guru dulu nyeritain kamu misalnya, ini kerbau. Yang dibuat contoh itu kan kerbau yang tidak sempurna kan. Kerbau yang mungkin terlalu gemuk atau kerbau, tapi kamu menangkapnya kan secara sempurna. Kenapa? Karena di kepalamu ada ide sempurna tentang kerbau. Dan ide yang sempurna di kepala kita, katanya Descartes, itu pasti tidak dari manusia yang tidak sempurna. Tidak dari kamu, tidak dari orang lain. Pasti itu dari sesuatu yang juga sempurna. Oke, nah berarti sumber dari ide itu adalah sesuatu yang juga sempurna. Dan kalau kamu sebut sesuatu yang sempurna itu Tuhan, berarti Tuhan itu memang ada. Itu katanya Descartes. Jadi cara dia membuktikan Tuhan, nggak usah jelimet-jelimet, pakai akal aja ketemu, katanya Descartes. Jadi isi pikiran kita itu kan banyak hal yang sempurna utuh. Kalau di Plato ide. Jadi dunia ide, kalau di Plato dulu sebelum kita hidup di dunia, ada di dunia ide. Dan sumbernya dunia ide itu kan bukan dunia yang simsalabim, pasti ada sumbernya. Dan sumbernya juga pasti juga yang sempurna. Karena manusia nggak sempurna, pasti sumbernya bukan dari manusia. Berarti Tuhan itu ada. Ketemu kebenaran kedua. Tadi sudah ketemu bahwa manusia itu ada karena dia bisa berpikir. Sekarang ketemu level kedua, Tuhan itu ada karena manusia punya ide yang sempurna. Dan beranjak lagi ke level ketiga, ternyata realitas dunia nyata itu juga ada. Kamu lihat tumbuhan, kamu lihat hewan, kamu lihat mendung, kamu lihat hujan. Bisa sih kamu, karena sumbernya panca indera. Ini hujan beneran apa ilusi ya? Ini imajinasi apa kenyataan? Ini bisa kamu ragukan itu. Tapi sekarang ayo dicek realitas di sekelilingmu itu. Kalau dia nyata, pasti dia punya karakter, punya sifat-sifat yang tadi, kebenaran yang gak bisa dibantah, kebenaran logika, kebenaran matematika. Kalau dia punya sifat logis dan punya sifat matematis,
itu biasanya dia memang nyata ada. Dan misalnya kamu tadi sebut hujan, kamu sebut pohon, nah itu kan dia punya atribut matematis nggak? Punya atribut matematis itu dia punya panjang kah, punya luas kah, punya berat kah, punya lebar kah, punya tinggi kah, dan sebagainya. Dia punya aspek kuantitatif yang bisa diukur. Berarti dia nyata. Jadi kebenaran kuantitatif untuk membuktikan apakah realitas itu ada apa enggak. Kebenaran kuantitatif itu kan kebenaran matematika, kebenaran ukuran. Jadi parameternya kalau tadi panca indera bisa menipu, membuktikannya jangan pakai panca indera, tapi pakai yang pasti, yaitu tadi ukuran logis dan ukuran matematis. Cari kebenaran matematikanya. Kalau matematika pasti. Kalau yang enggak matematika enggak. Kalau kebenaran perasaan enggak. Maka dunia perasaan harus dibuktikan secara kuantitatif untuk apakah dia nyata apa enggak. Iya, enggak bisa kamu bilang pokoknya saya setia Pak, tapi kamu enggak pernah SMS, enggak pernah jemput, enggak pernah say hello, enggak pernah, berarti bohong. Kenapa? Enggak bisa diukur. Untuk bisa diukur dia harus kuantitasnya jelas, ukurannya jelas, parameternya nyata. Bilang I love you tapi enggak pernah neraktir misalnya, nggak nyata. Kalau nggak nyata harus dilakukan. Ya, jadi kamu bilang saya itu sebenarnya anak rajin kok Pak, tapi kuliah bolos terus, nggak pernah belajar, IP-nya jelek, mesti dilakukan. Kenapa? Nggak ada bukti nyatanya. Maka realitas itu ada apa enggak, ngeceknya adalah kuantitas. Karena di sekelilingmu itu bisa diukur secara kuantitas. Meja, mata bisa menipu. Misalnya meja ini warnanya apa ya, panjangnya berapa ya. Kalau mata bisa tertipu, tapi kalau diukur benar secara kuantitas, kamu akan tahu bahwa ini memang nyata. Jadi kamu lihat panjangnya berapa, luasnya berapa, beratnya bisa diukur apa enggak. Kalau bisa diakses oleh semua itu berarti dia nyata. Bandingkan dengan yang tidak nyata. Powis misalnya, dunia gaib itu kan tidak nyata semua. Termasuk yang eskatologi, surga, neraka itu kan kamu susah memastikan dia ada apa enggak. Surga itu bangunannya di wilayah ukuran berapa hektar ya, kira-kira tingginya berapa, tingkat berapa ya surga itu, nggak bisa kan kamu mengukur. Maka dia tidak nyata. Maka namanya segala pembahasan tentang yang tidak nyata kan namanya spekulasi. Tapi realitas di sekelilingmu itu pasti nyata. Kenapa? Karena kamu bisa mengakses secara kuantitatif. Nah, oleh karena itu bisa kamu simpulkan realitas itu pasti ada karena akal bisa menangkapnya secara tegas dan jelas melalui kuantitasnya. Oke, jadi Tuhan ada, aku ada, realitas ternyata ada. Nanti kalau ada yang masih rewel, terus apa akal itu bisa dipercaya? Itu salah tulis, harusnya Descartes. Katanya Descartes harus dipercaya akal itu. Kenapa? Karena kita sudah percaya Tuhan. Kenapa kalau sudah percaya Tuhan, akal harus dipercaya? Karena Tuhan tidak akan menipu. Kenapa maksudnya Tuhan tidak menipu? Tuhan kan sudah bilang bahwa manusia dikasih akal itu untuk memahami, untuk menangkap realitas. Berarti akal punya kapasitas untuk itu, katanya Descartes. Karena akal punya kapasitas untuk memahami, berarti kita harus percaya dengan akal, sebagaimana kita percaya pada Tuhan. Oh, itu sebenarnya banyak keberatan terhadap jawabannya Descartes ini, tapi bisa kamu jadikan senjata terhadap orang yang rewel. Kan banyak orang yang rewel itu kan misalnya agama itu jangan pakai akal. Agama cukup selesai Quran hadis titik. Tidak bisa kalau akalmu nggak hidup. Karena Quran hadis barang mati. Yang bisa menangkap kebenaran dari Quran dan hadis itu akalmu.
Tidak ada yang lain. Dan Allah sendiri bilang, bahkan di banyak ayat memperingatkan kita, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Karena ini alat. Jadi satu-satunya bedanya manusia dengan yang bukan manusia kan dikasih akal. Kalau akal dikasih dan nggak boleh dipakai, itu namanya bunuh diri secara kemanusiaan. Jadi kamu nggak jadi manusia lagi kalau nggak pakai akal. Kalau katanya di Aristoteles kan gitu, bahwa manusia itu adalah binatang yang berakal. Kalau akalnya dibuang berarti tinggal binatangnya. Jadi jangan mau kalau disuruh gak usah mikir, gak usah pakai akal. Kalau pakai akal berarti nanti kamu tersesat. Ya enggak, justru dengan pakai akal kamu bisa ketemu kebenaran. Apakah itu dari realitas, apakah itu dari Quran, apakah itu dari hadis. Ketika akalmu operatif. Dan kamu harus percaya dengan akal. Kalau sama akalmu sendiri kamu gak percaya, kamu gak akan bisa hidup. Taruhan itu pasti. Kalau dengan akalmu sendiri kamu gak percaya, kamu gak akan bisa hidup. Oke, maka katanya Descartes, jangan takut, manusia itu ada, Tuhan itu ada, realitas itu ada, dan dasar dari semua itu kan tadi pakai akal. Makanya nanti Descartes disebut pelopor rasionalisme. Jadi segala kebenaran itu bisa ditemukan pakai rasio. Jadi pakai akal. Jangan takut menggunakan akalmu terhadap apapun. Ya meskipun nanti ada satu dua hadis yang wanti-wanti, bukan melarang mikir, tapi sebenarnya maksudnya jangan capek-capek mikir. Seperti hadis jangan berpikir tentang zat Tuhan. Itu sebenarnya bukan dilarang. Orang tidak bisa dilarang mikir. Tapi maksudnya itu sebenarnya kalau kamu capek-capek mikir nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena barangnya tentang Tuhan. Karena Tuhan itu nggak bisa diakses secara kuantitatif. Tinggal kamu percaya atau tidak percaya. Sama kayak surga neraka sebenarnya. Kamu percaya apa nggak percaya gitu aja. Kalau pakai akal nanti hasilnya bisa sih cuma spekulasi-spekulasi. Karena dia sesuatu yang tidak kuantitatif. Jadi di awal pemikirannya Descartes ketemu tiga realitas, bahwa aku yang ada, Tuhan yang ada, dan realitas yang ada. Maka nanti kesimpulannya tadi kan ada akal dan ada sesuatu di luar akal yang dipikirkan oleh akal. Maka akhirnya ketemulah dua kutub yang melahirkan dualismenya. Berarti ada dua realitas besar. Yang pertama adalah realitas pemikiran, realitas akal, dan yang kedua realitas materi. Oke. Realitas luar tadi sudah dibuktikan oleh keberadaannya oleh realitas pikiran. Dan realitas pikiran terbukti dengan sendirinya ketika aku berpikir dan meragukan sesuatu. Sehingga kesimpulannya berarti ada dua realitas dan dua substansi. Yang pertama realitas pikiran, yang kedua realitas materi. Realitas pikiran itu bedanya pikiran dengan materi. Kalau pikiran itu sadar, tidak beruang, tidak berwaktu, dan gak bisa dipecah-pecah kayak materi. Gak bisa dibagi pikiran yang selalu utuh. Tapi kalau materi dia tidak sadar, tidak beruang, dan tidak berwaktu, dan bisa dipecah-pecah, bisa dipilah-pilah, itu materi. Meluas. Meluas itu maksudnya ada wujudnya dalam ruang dan waktu. Itu biasanya pakai istilah meluas kalau dalam filsafat. Ada aspek perluasannya. Kalau pikiran kan enggak. Kalau materi ada. Keduanya bisa jalan sendiri-sendiri, tidak saling bergantung. Proses mekanismenya juga berbeda. Badan punya, materi punya logika sendiri, pikiran punya logika sendiri. Materi punya mekanisme sendiri, akal punya mekanisme sendiri. Akal bisa stres, tapi materi tetap sehat kan bisa. Orang gila itu akalnya nggak beres,
Jadi rusak realitas pikirannya, tapi realitas materinya kan masih utuh. Jadi kayak komputer itu Windows-nya hang tapi dia bisa nyala. Jadi masih bisa ketawa-ketawa, masih butuh makan, masih butuh. Yes, ya saya bilang tadi, hewannya masih ada cuma akalnya hilang. Itu kan kamu menyebutnya orang gila. Secara fisik luar biasa. Orang gila itu kan kadang-kadang malam-malam dia kan jarang orang gila pakai jaket, pakai jas meskipun hujan dingin kayak gini. Kamu yang punya pikiran aja yang agak manja. Yang tidak punya pikiran itu biasanya gitu. Malam-malam nggak pakai baju, nggak pakai itu. Makanya tadi saya malam-malam naik motor, sebelahku cewek cuma pakai tank top itu naik motor. Batinku ini jangan-jangan tinggal separuh pikirannya karena iya kan? Tadi kan bedanya orang pakai akal dan enggak itu kan ngerti. Jadi dalamnya tinggal separuh, jadi luarnya juga pakai bajunya separuh. Kalau ininya hilang semua terus nggak pakai baju sama sekali kan. Jadi begitu masuk hotel copot semua berarti sudah hilang ini. Oke, jadi realitas pikiran dan realitas materi ada dua substansi. Itu sehingga disebut dualisme. Nanti kita lihat khusus